Belum, Kak. Apa Silakan, suara Kak saya Edi. jelas? Ya, jelas, Kak Edi. Oke, baik. Saudara, kita mau renungkan renungan kita minggu ini. Nah, tapi saya mau membuat lebih lengkap sedikit. Ya, kita bukan hanya akan membahas cinta uang, tapi saudara, ya ada dua hal yang penting sekali kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah. Kita harus menang atas dua hal ini, yaitu jerat reputasi dan cinta uang, saudara. Nah, ini berkaitan dua hal ini. Inilah dua penghalang terbesar untuk hidup dalam kerajaan Allah. Ini musuh kerajaan Allah yang terbesar, saudara. Dua ini, jerat reputasi, saudara, dan jerat cinta uang. Ya, kita mesti menang. Kalau kita nggak menang, kita nggak bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah. Jangankan bertumbuh, mengerti aja kerajaan Allah kita tidak akan mengerti. Nah, karena itu, saudara, Yesus di khotbah di bukit, ya dia menyampaikan hal ini sangat jelas. Dua hal ini, saudara, ya reputasi dan cinta akan uang. Nah, mari kita lihat kedua hal ini, saudara. Yang pertama, ya di dalam Yohanes 5 ayat 44 dikatakan itu karena setiap kamu suka mencari, ya. Saya bacakan dulu dalam terjemahan baru. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang, ya, dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datangnya dari Allah yang esa. Nah, saudara, kalau saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu karena setiap kamu suka mencari pujian dari sesama saja, tetapi tidak pernah mencari pujian dari satu-satunya Allah. Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu bisa percaya kepadaku? Nah, saudara, orang Farisi kenapa nggak bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang karena mereka suka mencari pujian dari manusia. Ya, suka menerima hormat dari manusia dan mereka tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan. Ya, saudara. Jadi ingat, saudara, orang yang suka mencari pujian dari manusia, ya, dia pasti, saudaraku, ada problem dalam pertumbuhannya. Ya, dia dalam kerajaan Allah tidak akan bisa bertumbuh maksimal karena suka mencari pujian manusia. Ya. Nah, yang kita mesti cari apa? Pujian dari Allah satu-satunya. Ya. Dari Allah, ya, satu-satunya, saudara. Allah yang esa itu. Nah, jadi saudara mencari pujian nggak salah. Tapi kita nggak boleh mencari pujian dari manusia, saudara. Tapi kita harus mencari pujian dari Allah. Ya, nah ini yang penting, saudara. Tapi banyak orang, saudara, ya, mencari pujian manusia. Nah, dia orang yang demikian, dia akan masuk ke dalam tipu daya reputasi atau pujian. Dia akan tertipu nanti. Hidupnya nggak akan pernah bertumbuh dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, itu yang pertama. Nah, penghalang yang kedua adalah cinta akan uang. Mari kita lihat berikutnya, Lukas 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, saudara, orang Farisi ini, ya, hamba uang. Ya, mereka, saudara, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya mereka hamba-hamba uang. Nah, Tuhan berkata, saudara,
Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, jadi saudara, penghalang yang kedua, ya, penghalang terbesar kedua dalam kerajaan Allah adalah apa, saudara? Ya, cinta uang. Nah, kalau kita cinta uang, saudara, kita akan ditipu, ya. Kita akan masuk dalam tipu daya kekayaan, dan kita nggak akan pernah belajar kebenaran. Kita nggak akan pernah sampai kepada kebenaran. Ya, kita ditipu oleh saudaraku kekayaan itu. Ya, oleh apa, saudaraku? Oleh cinta akan uang. Kita pasti hidupnya akan terus ya tertipu, saudara. Karena itu kita harus mengatasi dua penghalang besar untuk hidup dalam kerajaan Allah ini. Nah, bagaimana caranya? Makanya dengarkan ajaran Yesus tentang harta. Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Jadi Yesus mengajar ya tentang hubungan kita dengan harta. Ya, dia bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Next, satu ayat lagi, saudara, berikutnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, ya, kita akan lihat, saudara, ya, apa pandangan yang benar tentang harta. Nah, Yesus ajarkan ini, saudara, ya, kalau kita nggak mengerti, ya, nggak punya pandangan yang benar tentang harta, ya, kita pasti akan, saudaraku, masuk ke dalam jerat cinta uang, saudara. Nah, karena itu kita mesti belajar bagaimana kita tidak masuk ke dalam jerat cinta uang. Nah, maka ayat-ayat ini kita mesti mengerti betul. Ya, saudara. Nah, inilah ajaran Yesus tentang harta. Nah, jadi saudara, sekarang kita mau lihat bagaimana kita mengatasi jerat reputasi dan cinta uang. Nah, saya langsung aja praktikal aja, saudara. Pertama, kita mesti mempraktekkan, saudaraku, disiplin rohani. Ya, untuk mengalahkan jerat reputasi, saudara, kita mesti praktek disiplin kerahasiaan. Inilah ajaran Yesus, saudaraku. Nah, kita praktekin aja. Matius 6 ayat 1, ya, saya ambil satu ayat aja, nanti saudara baca terus, ya, beberapa ayat ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Nah, dengar, saudara, ya, kalau kita mempraktekkan kewajiban agamamu, nah inilah ibadah kita, ya, doa, memberi, puasa, praktek disiplin rohani, ya, saudara. Ini dia, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, ya, janganlah kamu melakukannya, ya, supaya dilihat mereka. Nah, kata supaya ini penting. Supaya dilihat mereka.
Dan kalau saudara baca terus, dikatakan supaya dipuji oleh manusia. Ya, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah. Nah, ini peringatan Tuhan yang sangat jelas. Ya, sebelum dia membahas kewajiban agama kita, dia sertakan dengan prinsip ini, saudara. Apapun yang kamu lakukan dalam kewajiban agamamu, janganlah dilakukan, saudaraku, dengan motivasi supaya dipuji. Nah, ini dia, saudara. Ini dia, supaya dipuji. Kalau saudara lakukan itu, ya apa aja yang saudara lakukan gak ada kuasanya, saudara. Ya, karena saudara nggak mendapat upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi kalau saudara doa supaya dipuji, langsung hilang kuasanya, saudara. Kalau saudara puasa, ya saudara, untuk dipuji, nggak akan dapat upah. Ya, puasa saudara tidak mengubah hidup saudara, hanya ritual-ritual keagamaan. Kalau saudara, ya saudara memberi, ya, tapi supaya dilihat orang, maka saudara, pemberian saudara tidak ada kuasanya, saudara, ya, dan tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, nanti saudara akan hidup dalam tipu daya, ya, reputasi ini. Saudara akan, saudaraku, ditipu oleh reputasi. Karena itu, saudara, kita mesti praktek yang namanya disiplin kerahasiaan, ya. Jadi praktek, saudara, ya. Jadi apa itu disiplin kerahasiaan? Ya, kita ambil keputusan Tuhan, aku mau Tuhan, melakukan apapun Tuhan. Motifnya adalah untuk mencari pujian dari Engkau, bukan pujian manusia. Ya, nah saudara, kalau kita lakukan ini, saudara, pasti kewajiban agama kita, saudara, atau disiplin-disiplin yang kita praktekkan itu akan mengubah hidup kita, saudara. Maka kita akan bertumbuh dalam kerajaan Allah, ya. Tapi orang yang cari pujian manusia, saudara, ya, dia tidak akan bertumbuh, ya. Bahkan sangat berbahaya, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita, saudara, lakukan apapun bukan supaya dilihat orang, dipuji orang. Nah, kita suka lakukan ini, saudara. Ya, misalnya, saudara, nggak usah susah-susah, lihat aja, ya, saudara, di doa pagi bisa, ya, kita doa itu, saudara, supaya dilihat orang, ya, makanya kita mau doanya kata-katanya bagus, ya, waduh, supaya orang bilang hebat ya dia doanya, ya. Nah itu, saudara, kita, ya, kita doa itu sebenarnya bukan ketemu Tuhan, ya, kita mau merangkai kata-kata supaya, ya, orang bilang dia doanya dahsyat, ya. Nah itu, saudara, kita cenderung begitu, ya. Nah, saudara, kita lihat lagi dalam ibadah, ya, kebanyakan kita kalau dalam ibadah, saudara, kita berpikir yang nonton kita itu, saudaraku, adalah manusia. Padahal, saudaraku, yang nonton kita seharusnya hanya satu, saudara, yaitu Allah satu-satunya tadi, the audience of one, ya. Jadi kita lakukan untuk Dia. Nah, kalau kita lakukan untuk Dia, saudara, wow, ibadah kita dahsyat banget. Ya, makanya nanti, saudara, kalau kita udah buka, ya, ibadah minggu ini, ya, walaupun masih terus fasel terus, ya, dulu, ya, nanti juga, saudara, ya, kita akan ada waktunya, ya, kita beribadah bersama-sama lagi. Nah, mari kita praktekkan ibadah yang, ya, saudara, dengan motif yang benar, ya, dengan motif ditonton oleh siapa, saudaraku, satu-satunya penonton, satu-satunya audiens, yaitu Allah satu-satunya tadi. Mari kita cari pujian dari Dia, bukan cari pujian dari manusia. Ya, kalau kita menyembah, saudara, kenapa kita angkat tangan?
ya, karena kita ingin ya saudara memuliakan dia, kita ingin ya memuji dia, kita ingin menyembah dia, kita ingin menyenangkan dia, ya saudara. Nah makanya saudara kita praktekin ini. Nah ada orang angkat tangan itu kenapa? Gak enak nanti dilihat. Ya kalau saya nggak angkat tangan nanti gimana? Orang semua angkat tangan, saya nggak angkat tangan. Nah itu dia, itu saudara. Ya masih banyak orang yang cari pujian manusia. Ya, aduh kalau saya nyanyi lompat-lompat menari buat Tuhan, ya nanti ya apa kata orang. Nah gitu ya. Jadi apa kata orang, saudara? Ya nanti saya dinilai gimana ini? Nah itu kita jadi bukan sibuk menyembah Tuhan, kita sibuk saudaraku menampilkan penampilan-penampilan untuk nyenengin orang, ya. Untuk apa? Supaya dipuji orang. Nah ini saudara, ini problem kita, ya. Maka saudara, ayo kita mesti menyenangkan di audience of one. Hanya satu-satunya penonton kita, saudaraku, Allah. Ya, nah makanya saudara, ya kita mesti praktek disiplin kerahasiaan. Mau saudara? Nah kalau mau, langsung Roh Kudus bilang siap, oke siap. Ya, gimana caranya praktek disiplin kerahasiaan? Harus ada apa? Contoh soal, harus ada latihan. Maka langsung Roh Kudus akan saudaraku melatih kita di mana di padang gurun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti saudara akan diizinkan ya saudara untuk apa? Diuji ya atau dicobai oleh iblis ya untuk kita apa saudara? Praktek ya. Kalau enggak praktek kita enggak kalah kedagingan kita saudara. Mesti praktek ya, kita diperhadapkan. Ya, nah biasanya saudara Tuhan bisa izinkan hal-hal yang saudara di dalam ibadah kita, misalnya yang nggak menyenangkan, ya misalnya saudara, ya tahu-tahu saudara lagi nyembah Tuhan, aduh saudara lihat si worship leader nggak menyenangkan saudara, ya dia kurang persiapan misalnya, ya atau saudara musiknya nggak cocok sama selera saudara. Ya, nah kalau diuji kayak begitu, saudara, Tuhan izinkan, ya terjadi itu, ya dalam ruang ibadah kadang-kadang AC-nya mati, saudara. Nah, Tuhan izinkan itu. Nah, kalau saudara nggak ada kayak gitu, saudara nggak belajar, ya praktek disiplin kerahasiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya lakukan apapun bukan untuk menyenangkan manusia. Lakukan apapun bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, praktekin saudara langsung. Ya, contoh lain misalnya ya, saudara. Nanti saudara ya biasanya gini saudara. Kalau saudara dipuji Tuhan, saudara, wow. Saudara senang, dipuji manusia, saudara senang sekali. Ya, ketika dibilang ya misalnya Pak Untung, aduh Pak Untung itu ya dahsyat banget loh. Khotbahnya kemarin, aduh saya diberkati. Ya kan? Aduh Pak Untung, waktu Pak Untung khotbah itu saya dibukakan pikirannya. Ya, wih, langit terbuka rasanya ya, langsung urapan Roh Kudus ya sangat dahsyat. Ya, nah kalau Pak Untung yang nggak praktek disiplin rohani ini, disiplin kerahasiaan, ya dia akan bilang begini, enggak lah Pak Edi, ya enggak gitulah ya, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Tapi dalam hati bilang begini, sekali lagi dong dipuji. Nah itu dia saudara. Jadi ini halus sekali, sekali lagi dong dipuji. Nah ya kita cari pujian saudara. Nah nanti kalau kita dikritik, ya saudara, kita langsung down. Ya besok-besok saudara kita ya khotbah atau kita sharing, aduh bukanya kelebaran ya saudara. Begitu ya sampai bukanya begitu lebar sampai bingung tutupnya ya saudara. Orang bilang, Pak Untung khotbah apa sih sampai saya bingung. Ya, aduh Pak Untung,
kayaknya Pak Untung nggak punya karunia deh. Udah deh, jangan khotbah deh. Langsung Pak Untung rasanya langit runtuh, ya. Dan besok-besok dia udah pindah ke GBI misalnya, ya. Nah ini, ya, ini contoh aja Pak Untung, ya. Ya, buat kita semua, saudara, ya. Nah, itu dia. Jadi ada gitu-gituannya. Ya, kalau saudara mau praktek disiplin kerahasiaan, akan ada ujiannya, akan ada apa? Pencobaannya, saudara. Ya, kalau enggak kita enggak belajar. Jadi praktek, saudara. Waktu itu kita praktek. Ya, langsung buang, enggak. Ya, saya kembalikan ujian ini hanya kepada Tuhan. Ya, saya tidak mau ambil sedikit pun. Ya, kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau curi. Ya, saya kembalikan kepada Tuhan. Cepat, saudara. Terus kalau dikritik, saudara, ya kita down, ya kita bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya dikritik supaya saya excellent, melakukan yang lebih baik lagi. Ya, saya nggak mau kecewa kalau saya dikritik. Ya, nah ada orang, saudara, kalau dikritik, waduh, dia marah, saudara. Nah, itu dia nggak praktek disiplin kerahasiaan. Praktekkan, saudara. Ya, saudara, Tuhan mesti izinkan, ya, ada contoh soalnya baru kita berubah. Ya, contoh, saudara, istri saya dulu awal-awal yang mulai namanya BPN, ya, bimbingan pranikah. Dia yang awalnya mulai, saudara. Ya, nah, kemudian istri saya udah keenakan, ya, pelayanan di situ. Nah, satu kali, saudara, nah ini atas seizin Tuhan, ya, di mana pemimpin, saudara, melihat, ya, Kak Ros ini punya potensi lain yang Tuhan mau kembangkan, ya, dan dia, ya, udah terlalu nyaman di satu pelayanan ini, saudara, nggak ada kader berikutnya, ya. Nah, maksudnya, saudara, baik kan supaya dia meningkat lagi pelayanannya, saudara. Nah, apa boleh buat, ya, ini ada kelemahan manusia. Nah, ini diizinkan Tuhan, kelemahan pemimpin, ya, lupa koordinasi sama dia. Ya, kemudian saudaraku, ya, udah tiba-tiba udah memilih pemimpin lain, ya. Untuk menggantikan dia. Apa yang terjadi, saudara? Wah, istri saya ngamuk waktu itu di hatinya, ya. Nah, dia ngamuk, saudaraku. Aduh, nggak bisa terima, ya. Nah, akhirnya dia bilang begini, emangnya pelayanan cuma ada di Abalev. Nah, ya, saudara, akhirnya Tuhan ubah dia dengan ini, saudara, konsep ini. Kamu lakukan untuk siapa? Apakah untuk manusia atau untuk aku, kata Tuhan. Ya, waduh, istri saya, saudaraku, kehantem. Ya, dia kemudian, saudaraku, sadar, Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, aku melakukannya nggak tulus. Bukan untuk Engkau, tapi untuk manusia. Ampuni saya, Tuhan. Nah, saudara, dia bertobat. Ya, dia bertobat dan dia praktek disiplin kerahasiaan ini. Lakukan apapun bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Saya juga, saudaraku, diuji. Waktu saya bilang, Tuhan, saya mau praktek disiplin kerahasiaan. Tuhan bilang, siap. Siap, Tuhan. Oke, Roh Kudus pimpin saya. Masuk padang gurun, saudara, ya. Nah, saya mesti dites. Di situ, saudaraku, saya diuji. Ya, satu kali, ya, kakak saya kirim, saudara, YouTube, ya, video YouTube. Dibilang 20 hamba Tuhan paling terkenal di Indonesia. Kemudian dia bilang, coba lihat, Ed, kamu lihat, kamu ada salah satunya. Wis, waduh, tergoda nggak kira-kira untuk buka? Tergoda, saudara. Pencet, lihat, ya. Waduh, pas lihat ada, terus di hati ada ngomongan begini, siapa dulu dong? Itu dia, ya, mulai ketawa, saudara. Saya dulu gitu, ya. Siapa dulu dong? Wah, ya, saudara, waktu itu Roh Kudus langsung, saudara,
saya seperti ditampar. Saudara, kamu sudah ya senang mencari pujian manusia. Waduh, saya kaget, saudara. Saya nangis di lawat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan saya mau praktek disiplin kerahasiaan. Nah, ini contohnya, kata Tuhan. Harus ada contoh soal. Ya, lewat pencobaan, isi hati kamu kebongkar. Apakah kamu cari pujian manusia atau enggak? Wih, ya loh, saudara. Nah, jadi saudara, lewat contoh-contoh ini, saudara, di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, hati kita, saudaraku, diubah Tuhan. Ya, di situ saya bertobat sampai hari ini, saudara. Sekali itu aja saya lihat itu, sekarang saya nggak mau lihat-lihat lagi yang begitu. Ya, saudara, Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku minta ampun, Tuhan. Aku udah mencuri kemuliaan-Mu. Nah, saudara, jadi kita praktek disiplin kerahasiaan. Kalau enggak, kita nggak bakal tumbuh dalam kerajaan Allah. Ya, ada orang, saudara, ya melayani itu untuk manusia. Ya, tampil di depan, saudara. Ya, kalau nggak tampil, waduh, kecewa. Ya, kalau orang lain yang tampil, kecewa, saudara. Ya, untuk apa? Itu bukan penyembahan. Ya, saudara. Ya, kita, saudaraku, lakukan itu untuk menyenangkan diri kita. Nah, ini disiplin kerahasiaan mesti kita praktekkan, saudara. Ya, kalau kita lakukan sesuatu untuk dipuji Tuhan, ya udah yang kita dapat pujian manusia aja. Ya, tapi kita nggak dapat upah dari Tuhan. Nah, kalau kita, saudaraku, ya dapat upah, itu beda, saudara. Ada revival dalam hidup kita, saudara. Nah, ini yang pertama kita mesti praktekkan. Nah, yang kedua, ya kita mesti praktek disiplin cara memandang. Ya, nah Yesus bilang gini, saudara, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, saudara. Nah, kita baca lagi selanjutnya, next. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara, ayat-ayat ini, ya, dikatakan, saudaraku, mata, ya, itu adalah pelita tubuh. Ya, artinya apa yang kita lihat mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi perbuatan kita. Ya, kalau matanya baik, teranglah seluruh tubuh kita. Nah, mata itu jendela tubuh, kan? Jadi apa yang kita lihat mempengaruhi, ya, tubuh kita, hidup kita, saudara. Nah, kalau matamu baik, terang seluruh tubuh kita. Ya, penjelasan yang satu menjelaskan sebagai lensa. Ya, kalau lensa matamu bening, nah apa yang kau lihat, ya, terang itu masuk dan tubuhmu menjadi terang. Tapi kalau lensa matamu, ya, burem atau butek, nggak tembus cahaya, gelaplah tubuhmu. Yaitu satu cara menjelaskannya. Tapi di dalam bahasa Inggris ada cara lain menjelaskannya. Ya, if your eye single, ya, jadi kalau matamu itu, ya, apa, saudaraku, fokus satu objek aja yang dilihat, saudara, ya, maka seluruh tubuh kamu pun mengikuti apa yang kamu lihat itu. Ya, jadi kalau matamu fokus kepada Tuhan Yesus, maka tubuhmu dipengaruhi oleh apa yang kau lihat itu. Ya. Nah, tapi kalau matamu
fokus ya kepada mamon, maka mamon akan mempengaruhi kamu juga. Nah, tapi yang bahaya kata Tuhan, jikalau matamu tidak fokus ya, tapi mendua. Nah, ini yang Alkitab sebut mendua hati ya. Jadi apa saudaraku, melihat mamon tapi lihat Tuhan Yesus juga. Ya. Mau nyembah Tuhan Yesus tapi mau menyembah mamon juga. Wah, ini yang paling parah. Ya, Saudara. Jadi dia mau dua-duanya. Ya. Mungkin ini mengingatkan kita yang udah lahir baru, Saudara. Ya, kita udah percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi apakah kita ya masih selingkuh, Saudara? Kita mau cinta Tuhan, tapi kita juga mau cinta mamon. Nggak bisa. Ya, mata kita mesti fokus, saudaraku. Ya, satu aja. Ya, Tuhan atau mamon. Ya, pilih salah satu. Jangan ya mau ambil dua-duanya. Nggak bisa, saudara. Ikut Tuhan itu mesti radikal. Yesus atau mamon. Pilih, kata Tuhan. Kamu nggak bisa dua-duanya. Ya, nah ini problemnya. Banyak orang Kristen masih menduakan Allah. Ya, saudara. Kita berzina secara rohani. Makanya orang yang kayak begini nggak bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah. Kita mesti jelas. Ya, mata kita mesti tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, tidak boleh Tuhan dan mamon. Tuhan bilang lebih baik kamu mamon aja. Ya, tapi ini gawatnya ada orang ngaku Kristen, tapi saudaraku mau nyembah dua-duanya. Nggak bisa. Orang yang kayak begini lebih menderita nanti dia, saudara. Daripada orang yang udah sekalian nyembah mamon aja. Ya, tapi yang mau dua-duanya ini yang paling parah. Ya, saudara. Nah, ini saudaraku seperti gereja yang ada di Laodikia itu, saudara. Ya, tidak dingin, tidak panas, saudara. Ya, bercampur. Ya, kalau kita bercampur, saudara, tidak dingin, tidak panas. Waduh, kita moyong, nggak ada gunanya. Ya kan? Tidak ada gunanya, saudara. Nah, makanya saudara kita mesti jelas ya siapa Tuhan kita, penguasa hidup kita. Nah, maka saya kutip lagi apa yang dikatakan oleh Calvin yang diambil oleh Pak Freddy ya hari Minggu. Dia bilang gini, Calvin bilang gini, saudara, apabila kekayaan memegang kekuasaan atas hati, Allah sudah kehilangan kuasanya atas hati Anda. Nah, itu dia. Ya, kalau Tuhan, kalau suatu kekayaan memegang kekuasaan di hati kita, udah kekuasaan Allah tidak ada tempat lagi di hati kita, saudara. Makanya, ya saudara, akhirnya mamon yang menguasai kita. Dan kalau mamon menguasai kita, ya kita akan ditipu oleh dia, saudara. Mamon itu penipu. Dia kalau jadi bos, dia bos yang jahat. Dia akan tipu kita. Nah, maka kita nggak ada habisnya masuk dalam tipu daya kekayaan yang menyebabkan kita, saudaraku, ya akhirnya hidup dalam berbagai-bagai duka yang nggak ada habis-habisnya. Mari, saudaraku, kita jangan mau, saudaraku, ya masuk ke dalam tipu daya kekayaan ini. Ya, nah karena itu pertama, jadi kita mesti punya pandangan yang benar dulu, saudara. Ya, apa itu kekayaan? Nah, saudara, jadi ya kekayaan itu, saudara, ya kita mesti jelas ya pandangan kita. Ya, nah contoh, saudara, kalau kita baca, saudara, ya di dalam nanti saudara baca sendiri dalam Lukas 12 ya ayat 15 ya di situ saudara jelas sekali ya Tuhan Yesus ceritakan saudara ya pandangan Tuhan tentang kekayaan. Nah, waktu itu ada dua orang saudara yang minta saudara ya ada orang yang minta kepada Tuhan supaya dia ya menengahi
ya, percekcokan, perselisihan mereka ya tentang harta warisan. Nah, Tuhan bilang begini, saudara, ya, hati-hatilah, jangan mengingini apa yang tidak kamu punya, karena hidup sesungguhnya tidak bergantung pada besarnya kekayaan. Nah, saudara, lalu dia mengumpamakan, saudara, sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seorang yang kaya, ya, dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, dia berpikir, waduh, kurang ini. I want more and more and more. Maka dia, saudara, ya, bikin lumbung lagi. Lumbungnya multiplikasi, saudara. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Setelah banyak, wah, dia ongkang-ongkang kaki, saudara. Ya, kemudian dia dengan senang berkata demikian. Wah, saya aman, tenang hidupnya. Ya, 7 turunan nggak habis, kira-kira gitu, saudara. Ya, dia senang sekali. Tapi Tuhan bilang, hai orang yang bodoh. Ya, kalau hari ini aku panggil engkau, hari ini engkau mengakhiri hidupmu, ya, bagaimana dengan hartamu? Siapa yang memiliki hartamu? Lalu saudara, Tuhan Yesus bilang begini, saudara, ayat 21-nya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini dia. Saudara, ini pengajaran yang penting sekali, saudara. Ya, ingat, saudara, manusia hidup tidak ditentukan oleh kelebihan hartanya. Nah, kalau saudara nggak percaya itu, saudara, saudara udah tertipu. Banyak kita tertipu. Oh, mana Pak Edi? Nggak bisa dong, kalau nggak ada harta mana bisa hidup. Saudara, saya nggak bilang, saudara, ya, kita nggak boleh punya harta, bukan. Tuhan bilang manusia hidup tidak bergantung kepada kelebihan hartanya. Kita perlu harta, tapi saudara, ya, hidup kita tidak bergantung sama sekali dari besarnya kekayaan itu. Yesus jelaskan besarnya kekayaan, ya. Oh, kalau makin banyak hartanya, oh, dia makin hidup, makin bahagia, makin aman, makin tentram, ya, makin sejahtera, makin saudara, makin prestis, ya, hidupnya, ya, makin tenang, ya, terjamin masa depannya. Enggak, saudara. Kalau itu kepercayaan saudara, nah, saudara udah tertipu. Kalau saudara bilang, masa, nah, itu makin tertipu, saudaraku. Ya, udah tertipu. Kita banyak yang tertipu. Ingat, saudara, hidup tidak ditentukan oleh kelebihan hartanya. Tidak. Saya ngomong begini masih ada yang nggak percaya, saudara. Lihat betapa dalamnya tipuan itu. Ya, betapa dalamnya tipuan, ya, kekayaan ini, saudara. Banyak orang yang percaya itu. Nah, karena percaya itu, makanya dia cari harta, cinta uang dia, saudara. Memburu harta, dan kumpulin harta di bumi ini. Itu karena cara pandangnya salah. Ya, nah makanya kita mesti benar dulu cara pandangnya, saudara. Ya, ingat, saudara, kita perlu harta, tapi saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh kelebihan harta kita. Tidak ditentukan oleh besarnya kekayaan. Terjemahan lain bilang begitu, saudara. Ya, nah, orang kaya ini pikir hidup dia tergantung kepada itu. Nah, makanya dia, saudaraku, kumpulin hartanya di bumi ini. Ya, Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta kamu di bumi ini. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh punya tabungan, ya, bukan. Tapi gini, saudara, ya, di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Ya, nah, saudara mau taruh harta saudara di mana? Nah, kalau yang punya pandangan yang salah,
dia kumpulin harta ya untuk dirinya supaya dia nyaman, aman, bahagia, ya, tenang, ya, saudaraku, sejahtera, ya. Nah, kalau dia kayak gitu, saudara, dia udah nggak bergantung sama Tuhan, dia bergantung sama hartanya. Nah, hatinya nanti ada di hartanya itu, ya. Tapi Tuhan bilang, saudara, ya, kita mesti apa? Kita mesti simpan harta kita di surga. Nah, sekarang saya mau bahas apa itu artinya, ya, menyimpan harta di surga, saudara. Nah, ini banyak orang masih nggak ngerti apa itu artinya. Nah, jadi yang ketiga, next, saudara, kita perlu praktek, ya, menyimpan harta di surga. Nah, saudara mesti jelas dulu, menyimpan harta di surga, ya, itu bukan soal nanti kalau udah mati kita dapat harta itu. Betul, nanti di kemudian harta itu mempengaruhi hidup yang akan datang, saudara. Tapi hati-hati, bukan seperti ini konsepnya, saudara. Ini konsep pagan. Ya, oh, sekarang saya tanam, ya, saya kasih uang banyak-banyak, ya, supaya nanti saya di surga rumahnya gede, ya, wah, rumahnya hebat, ya, waduh, nanti kalau di surga, ya, waduh, karena saya suka memberi, rumah saya, wih, gede sekali, ya, 1 hektar gedenya tanahnya, ya. Kalau Pak Untung, ya, dia mah nanti di surga, ya, pelit dia, ya, dia nanti dapatnya rumahnya RS7, RSSSS-nya 7, saudara, ya. Rumah sangat-sangat sederhana sampai selonjor saja susah. Ya, nah itu dia, saudara. Ya, karena Pak Untung nggak mau nabur sih sekarang, makanya dia tidak nuai apa-apa. Nanti di surga miskin. Bukan gitu, saudara, konsepnya. Ya, itu konsep pagan, nggak benar. Ya, nah, nanti kita lihat apa itu, apa, saudaraku, menyimpan harta di surga. Ya. Nah, juga surga tidak berbicara, saudara, ya, soal nanti aja, bukan. Ya, memang, ya, kita nanti kalau meninggal kita ke surga, betul. Tapi surga sebenarnya, saudara, berbicara alam roh. Nanti saudara baca di Ibrani, waktu dia menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Ya, saudara, penulisnya Ibrani 12. Ya, dia bilang Tuhan Yesus berfirman dari surga. Ya, nah, kamu sekarang tidak datang lagi kepada gunung seperti zamannya Musa, tapi kamu datang kepada apa, saudara? Sion, Yerusalem yang baru. Ya, terus apa lagi, saudaraku? Ya, kamu datang kepada kumpulan, ya, malaikat-malaikat, kumpulan roh orang-orang benar yang sudah menjadi sempurna. Ya, jadi dia bicara apa, saudara? Surga di situ bicara alam roh. Jadi kalau kita nyembah Tuhan, jangan pikir kita sendirian. Enggak. Kita kalau nyembah Tuhan, kita gabung dengan, ya, jemaat yang enggak kelihatan. Karena mereka ada di alam roh, saudara. Ya, nah, surga itu. Ya, jadi surga juga berbicara tentang alam roh. Jadi disitulah, saudaraku, kita mesti taruh harta kita. Ya, harta kita mesti taruh di tempat yang, saudaraku, nggak kelihatan, itu alam surgawi. Ya, di situ, saudara. Nah, saudara, itu maksudnya. Jadi apa artinya, saudara, menyimpan harta di surga? Ya, nah, ini bukan hanya bicara uang. Ya, betul. Kita kalau pakai uang kita, saudara, untuk apa misalnya, saudara? Untuk misi. Nah, kita betul, kita lagi apa, saudara, menyimpan harta kita di surga. Ya kan, saudara? Betul, uang salah satunya. Tapi bukan hanya uang. Ya, nah, ini yang kita mesti belajar, saudara. Jadi kita mesti lebih banyak investasikan harta kita di surga, jangan yang di bumi. Ya. Nah, kalau kita investasi kepada
saudaraku, yang di surga kita aman, saudara. Karena di situ ya nggak akan pernah, saudaraku, dimakan lengat. Ya, hartanya tidak akan berkarat, dirusak karat, dan tidak akan pernah ada pencuri. Haleluya. Ya. Nah, makanya saudara, kita disuruh ya investasikan harta kita, bukan hanya uang ya, tapi segala potensi kita untuk apa, saudara? Untuk Bank Sentral Surga, BCS. Ya, saudara. Ya, jangan, saudaraku, nabung numpuk harta di BCB. Bank Sentral Bumi, ya, saudara. Tapi taruh di BCS, Bank Sentral Surga. Nah, apa itu? Ya, apa, saudara? Treasure, tabungan. Ya. Nah, di surga, saudara, tabungannya sama seperti yang di bumi, saudara. Kalau saudara nabung uang, saudara, di bumi ini, ada dua macam tabungan, kan? Satu tabungan yang bisa saudara tarik, ya, tabungan biasa, yaitu simpanan saudara, saudara bisa tarik, saudara bisa pakai, ya. Nah, itu tabungan biasa. Tapi ada tabungan, saudara, itu mesti ada jangka waktunya baru saudara boleh ambil, ya. Deposito lah gitu, saudara, ya. Ada jangka waktunya. Nah, demikian juga yang di surga, saudara. Ya, BCS, ya, Bank Sentral Surga, saudara, itu sama tabungannya. Nah, ada yang saudara bisa tarik di dunia ini, ya, saudara bisa dapat di dunia ini. Ada yang saudara nggak bisa tarik. Itu nanti buat hidup yang akan datang. Oke, nah makanya Paulus bilang orang yang melatih dirinya beribadah, saudara, ya, beribadah itu ini salah satunya memberi, ya, salah satunya ya ngurusin harta kita, itu ibadah, saudara, ya. Ibadah itu berguna, ya, untuk hidup yang di masa kini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Jadi saudara, kalau kita, saudaraku, ngerti ini, wow, dahsyat, saudara, ya. Jadi saudara, ya, mari kita investasi, ya, harta kita di Bank Sentral Surga. Nah, manfaatnya apa, saudara? Pertama, ya, kita aman. Ya, harta kita, saudaraku, nggak bisa ya dirusak oleh karat, nggak bisa dimakan oleh ngengat, nggak bisa dicuri. Ya, harta kita tidak tergoncangkan. Nanti goncangan-goncangan datang, nggak tergoncangkan. Yang di bumi ini bisa tergoncang, saudara. Ya. Kemudian, ya, kalau kita tanam harta kita di sorga, fokus hati kita di sorga. Fokus hati kita di alam surgawi itu, saudara. Inilah yang Yesus bilang, yang Paulus bilang, carilah perkara-perkara di atas. Ini dia, ya. Jadi nanti hati kita, saudaraku, fokusnya ya di surga, ya. Hati kita, saudaraku, fokusnya di surga. Kenapa, saudara? Ya, karena di mana hartamu, di situ hatimu berada, ya. Nah, kemudian apalagi manfaatnya? Karena kita lagi, saudara, ya, menginvestasikan kekayaan yang sesungguhnya, saudara. Ini kekayaan yang sesungguhnya. Kaya di hadapan Tuhan. Ingat, tadi Tuhan bilang sama orang kaya yang nimbun harta, ya, dia bilang, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, saudara mau kaya nggak di hadapan Tuhan, saudara? Ya, nabung terus, investasi yang di surga, jangan yang di bumi. Ya, yang di bumi, saudara, cukupan aja udah. Ya, hidup cukupan. Ya, bukannya nggak boleh punya tabungan, boleh. Tapi saudara, jangan itu menjadi apa? Sandaran kita. Wah, kalau saya punya asuransi, itu sandaran saya. Asuransi nggak salah, saudara. Ya, tapi nggak boleh jadi sandaran, saudara. Itu bijak.
Tapi kalau itu jadi sandaran saudara, nah itu saudara udah mendua hati. Saudara udah cinta mamon. Ya. Nah, saudara jangan. Tapi kita banyak fokus investasi di mana saudara, ya, di dalam alam roh, di surga, saudara. Investasi ke sana. Saudara akan bertumbuh pasti nanti dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang investasi terus simpan harta, ngumpulin harta, khawatir terus. Nah, khawatir adalah salah satu ya faktor yang mencekik sehingga firman kerajaan tidak bisa bertumbuh. Makanya orang yang saudaraku fokus kumpulin harta di bumi ini, saudara, mereka tidak akan pernah bertumbuh dalam kerajaan Allah. Mari kita ya investasi harta kita di sorga. Nah, contoh-contoh di Alkitab, saudara, banyak sekali. Ya, apa itu menyimpan harta di surga? Sederhana. Cari yang ada kata upahnya, saudara. Nah, itu dia. Upahnya. Ya. Nah, contoh yang pertama, saudara. Rela menderita dan dianiaya. Itu ada upahnya. Ya. Nah, ini saudara rela menderita dan dianiaya bahkan mati syahid. Ini upahnya nanti. Diberinya nanti. Kita nggak bisa tarik sekarang, saudara. Ya, karena kan ini ya dibilangnya begitu. Tuhan sediakan mahkota ya kepada kita. Ya kan, saudara? Mahkota kebenaran ya diberikan kepada kita. Ya. Nah, ini saudara ya kayak deposito, nggak bisa diambil sekarang. Nah, tapi saudara ada yang kedua, menginvestasikan waktu, talenta, uang untuk kerajaannya. Ya, jadi saudara, kalau kita investasikan waktu, ya, terus kita lagi nabung itu saudara. Ya, kita lagi investasi di surga, talenta kita, karunia yang Tuhan beri kita pakai. Makin kita pakai, kita makin nabung, saudara. Ya, uang kita, ya, kita pakai untuk misi. Nah, contohnya yang tadi, saudara, kita doa, aduh, belum ada jiwa loh di suku itu. Nah, hati saudara terenyuh nggak? Ya, saudara berkata Tuhan, aduh, mesti ada usaha ini, ya, supaya ada penginjilan di sana. Ya, kalau ada saya mau dukung dengan uang saya. Nah itu saudara, saudara lagi nabung di surga. Ya, saudara makin kaya. Ya, ini kaya di hadapan Tuhan. Ya, saudara, engkau sedang nabung. Nah, sebagian dari harta ini bisa ditarik di dunia ini, saudara. Ya, kalau engkau memberi untuk misi, engkau juga diberkati. Ya kan, saudara? Nah, itu sebagian ya bisa kita tarik. Tapi ada yang kita nggak bisa tarik nanti, saudara. Ya, nggak apa-apa, ya saudara, karena kita, ya saudara, nggak cari harta kan. Kita yang kita cari memperkenankan Tuhan, tapi kita investasi. Ya, seluruh yang Tuhan percayakan, jangan fokus ya mengumpulkan harta di bumi ini. Melayani tubuh Kristus. Ya, dikatakan saudara kalau kita memberi secangkir air aja ya kepada nabi, kita mendapat upah nabi. Ya. Jadi saudara kalau melayani hamba Tuhan, melayani ya apa saudaraku murid Kristus, saudara dapat berkat. Ya, upah, ada upahnya. Ya, nah itu kita lagi nabung, saudara. Upahnya itu kita bisa tarik nggak? Bisa. Sebagian kita bisa tarik di bumi ini. Ya, tapi sebagian enggak, saudara. Ya, itu nanti untuk hidup yang akan datang. Ya, di kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, Paulus bilang ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, Tuhan yang memberi upah untuk itu, saudara. Jadi kalau saudara nanam menyiram, ya saudara lagi nabung di surga. Ya, ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menuai. Nah, misalnya saudara, ya kan? Jadi saudara nginjilin orang belum bertobat, nggak apa-apa. Saudara jangan merasa, aduh, kok saya gagal ya penginjilan. Ya, enggak, saudara tugasnya memang disuruh
menabur dulu, nanti orang lainnya menuai. Nah, kita nggak boleh ngiri. Loh, kok enak aja aku yang tabur, dia yang tuai. Nah, saudara, atau yang menuai sombong, hebat gua. Wih, gua bisa menuai. Dia lupa, saudaraku, ada orang yang udah nabur sebelumnya. Nah, Tuhan bilang yang nabur dan yang tuai sama upahnya. Sama. Jadi ada upahnya, saudara. Ya. Terus next, berikutnya. Orang kaya yang masih muda, ingat saudara, seharusnya dia jangan timbun harta di bumi ini. Tapi dia memberi, ya kan? Dia kan kaya, saudara. Tuhan Yesus bilang, bagus. Ya, sekarang juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Berikan, dan ikutlah aku. Wah, langsung dia, saudara. Ya, apa? Dia nggak mau ikut Yesus, sedih hatinya. Kenapa? Karena dia cinta uang. Orang yang cinta uang, saudara, ya dia nggak bisa ya tinggalin uangnya, saudara. Dia, waduh, dia pasti, saudaraku, pengen nimbun harta di bumi ini. Ya, padahal kalau dia, saudaraku, serahin hartanya, dia nimbun harta, ya di alam roh, di surga. Wah, dia kaya, dia lebih kaya daripada orang kaya di bumi ini, saudara. Ya, terus melakukan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini aplikasinya apa aja di dunia kerja, ya saudara. Kalau kita kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, kita dapat upahnya, saudara. Ya, nah ini sebagian bisa ditarik di bumi ini, saudara. Ya, tabungan kita bisa. Makanya kalau saudara kerjanya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, Tuhan yang membiayai saudara. Ya. Dan Tuhan, saudaraku, pasti memperlakukan saudara adil. Ya, dia akan, saudaraku, memberkati Anda sesuai dengan apa, saudaraku, yang Anda lakukan. Kalau Anda lakukan untuk dia, ya makanya dia yang memberi upah. Karena dia tuannya, saudara. Penguasanya hidup saudara. Dia yang membiayai saudara sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Ya, nah ini termasuk, saudaraku, kita menaruh harta kita di surga. Ya, jadi kita, ya saudaraku, boleh tarik sebagian itu, ya di hidup yang sekarang, ya. Tapi nanti di hidup yang akan datang kita kaya, saudaraku. Ya, terus menghindari ajaran sesat. Orang yang tidak menghindari ajaran sesat kehilangan upah, katanya. Ya, kalau kita belajar firman, ada upah yang kita dapat. Ya, saudara. Nah, yang terakhir, jadi intinya, saudara, next adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Nah, saudara, ini ajaran Tuhan Yesus tentang harta. Kalau kita nggak praktek ini, saudara, kita nggak mungkin bisa bertumbuh dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini kaitannya sama kerajaan Allah. Saudara, ini dua musuh kerajaan Allah yang harus kita kalahkan. Ya, jerat reputasi dan cinta uang. Mari, saudaraku, kita praktekkan ini dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan akan beri saudara kemampuan sehingga saudara menang atas masalah keuangan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan kalau ada yang mau nanti sharing, meneguhkan, ya, atau mau bertanya, silakan. Amin. Thank you Kak Edi buat sharingnya. Mungkin silakan Yuyul, Ko Wiwit untuk pimpin kita dalam tanya jawab. Silakan teman-teman kalau mau bertanya langsung sama Kak Edi. Saya meneguhkan ya Kak Edi ya. Apa yang tadi Kak Edi sampaikan tentang apa disiplin pertama ya, dari pertama ada dua hal. Disiplin kerahasiaan memang itu gak gampang ternyata ya, gak gampang.
Jadi kadang-kadang kita lakukan segala sesuatu supaya dilihat orang gitu, atau mungkin dapat pujian gitu ya. Jadi sering ya praktek di lapangan ketika saya melayani gitu ya, dari kemarin sempat share sama Yuyu gitu ya, udah melayani jauh-jauh pada datang gitu, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang nanya, sampai kita pulang dicuekin gitu tuh rasanya aduh pengen apa ya, yang butuh siapa gitu ya. Kadang-kadang begini, ini praktek yang sering saya alami Kak gitu ya. Tapi di situ ya Tuhan ajar bahwa saya ini hamba gitu kan, kita hamba. Jadi nggak berhak untuk menuntut, artinya kan gitu. Jadi kita melayani untuk siapa. Memang awal-awal nggak mudah, tapi ketika udah sering ngalami ya akhirnya sudah ini ya, artinya itu sudah diprosesnya sudah luar biasa. Tapi secara kedagingan memang tidak mudah gitu ya. Jadi itu yang praktek apa ya, mungkin banyak hal tentang doa tadi kayak disinggung ya. Doa kita tuh supaya dilihat orang atau dipuji orang atau kita melayani lah gitu ya. Nah, di situ baru muncul, baru kelihatan bahwa siapa kita sesungguhnya dan motivasi kita apa itu baru kelihatan, hari ini baru dibukakan. Dan yang kedua adalah tadi ya, kalau kita praktek Kolose 3:23 bahwa Tuhan itu yang membiayai hidup kita. Gitu. Dan saya alami itu Kak, saya praktek ya. Saya praktek waktu mulai dari waktu dengar kebenaran itu kan, terus praktek apapun yang saya lakukan tujuannya buat Tuhan, bukan untuk kita ya. Tulus, artinya kita tulus melayani. Dan Tuhan buktikan gitu, artinya Tuhan nyatakan bahwa ya Tuhan yang membiayai, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gitu. Contohnya waktu saya bangun rumah ini gitu ya, saya nggak pernah berpikir gitu, nggak pernah menyangka duitnya dari mana gitu ya. Tapi Tuhan betul-betul, ya itu tadi, Tuhan sendiri yang mencukupkan, Tuhan sendiri yang biayai. Duitnya dari mana saya nggak tahu gitu kan. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan caranya Tuhan. Jadi memang praktek firman kalau motivasi kita tulus, motivasi kita benar di hadapan Tuhan, ya Tuhan sendiri nanti yang akan bekerja, Tuhan yang akan membiayai. Jadi nggak perlu takut ya. Artinya tuh kalau kita percaya sama Tuhan, nggak perlu khawatir, karena sebetulnya dasarnya itu saya tuh banyak orangnya khawatiran Kak, dasarnya awalnya ya dasarnya khawatiran, tapi justru Tuhan bentuk, Tuhan ajar di situ, dan Tuhan kata mau buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Gitu. Betul. Itu sih Kak yang saya mau sampaikan. Iya. Jadi ini meneguhkan ya. Tadi thank you sharingnya. Nah, saudara, ya kenapa kita khawatir? Kan karena cara pandang kita tentang harta salah. Ya, nah yang tadi itu yang paling penting, saudara. Harta kita, ya, harta begitu penting karena hidup kita ditentukan oleh harta. Enggak benar gitu. Kalau itu udah masuk, itu kan dari kecil kita dimuridkan oleh dunia ini kan, oleh orang tua kita, oleh apa yang kita lihat di medsos ya semua. Ya kalau nggak ada uang lu mana hidup lu, enak aja lu. Ya uang itu penting, nah itu masuk, ya kan? Nah konsep yang salah ini, ya ini tipu daya, saudara. Ini yang membuat kita cinta uang akhirnya. Nah kalau orang udah cinta uang, ya itu salah satu tandanya adalah khawatir. Ya, makanya khawatir terus, aduh gimana ya, nanti kalau harta saya habis gimana ya, dimakan nengat gimana ya, ya dirusak karat, dia pencuri datang gimana ya, aduh taruh di mana ya, bank mana yang paling aman. Nah akhirnya kita udah, kalau udah khawatir begini nggak bisa bertumbuh lagi, kita jadi tanah yang bersemak duri, ya. Jadi kita mesti menang, makanya urusan ini penting banget. 2/3 khotbah Tuhan Yesus berkaitan sama keuangan, berkaitan sama harta. Bayangin, banyak sekali. Oke, Yul mau sharing apa nih? Yul dapat apa nih? Iya, kayak di thank you pagi ini komplit banget Kak. Kalau saya jadi dibukakan lagi tentang hal-hal yang kita harus diwaspadai gitu ya. Kan hari ini komplit nih. Nah, saya pikir tadinya itu karena khawatir jadi saya salah nih
jadi cinta uang gitu. Ternyata barusan tadi kayak Balik. ya, justru karena salah cara memandangnya ya, karena ada kepercayaan yang salah ya, Kak. Betul. Yang masuk tertanam itu yang bikin jadi kita cinta uang. Iya. Nah, terus juga pagi ini dilengkapi lagi ternyata masalahnya akarnya bukan cinta uang juga ya, Kak. Tapi reputasi itu bahaya banget ya. Dan seringkali itu halus ya, kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah terjerat sama mencari reputasi, mencari pujian manusia, bukan pujian dari Tuhan gitu. Jadi pagi ini komplit ya, udah dikasih tahu tentang hal-hal yang bisa menjerat kita dan juga solusinya, 3 disiplin yang tadi gitu. Dan memang ya, nah yang menarik tadi kayak dia sempat bilang ada harta yang bisa ditarik ke dunia, ada harta yang memang buat di surga gitu ya. Jadi ketika kita menabur nanti Tuhan berkati. Nah itu kayak harta yang bisa ditarik dari bank sentral surga ya, Kak ya. Nah tapi BCS. ya memungkinkan nggak, Kak, misalkan nih orang setia menabur, memberi, lalu melayani dan ya menyimpan harta di surga ya, tapi di dunia itu biasa aja ya, ya mungkin pas-pasan gitu. Bisa gak terjadi kayak gitu? Oh bisa. Dan kalau orang yang cara pandangnya udah berubah, dia nggak kecewa. Nah, ya kan? Jadi, nah kalau teologi kemakmuran itu salah. Ya, bahwa kita harus kaya secara fisik ya, kita harus kaya secara jasmani. Nah, itu keliru. Jadi yang disebut hidup berkelimpahan bukan soal kaya banyaknya duitnya tadi itu ya. Itu kan duit cuma salah satu kan, ya kan? Nah, jadi kita mesti kaya di hadapan Tuhan katanya. Kaya tadi ya kan? Kaya apa? Kaya kebajikan, kaya ya dalam memberi, kita suka berkorban, kita melakukan apapun untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah, ya, itu kekayaan yang ya di hadapan Tuhan, itu kekayaan yang sesungguhnya kalau disebut di dalam Alkitab. Ya. Nah, orang yang cuman kaya secara jasmani, dia nggak pernah invest ya di hidupnya yang di surga, ya dia di hadapan Tuhan miskin. Gitu. Ya. Jadi jangan kecewa ya, tapi justru harus memiliki cara pandang yang benar ya, Kak. Justru nanti di sorga kita hartanya banyak dan nggak kena inflasi ya, Kak, kalau harta di sorga ya. Tapi jangan dibayangin kayak rumah gede gitu ya, bukan gitu maksudnya. Kekayaan yang sesungguhnya itu berkaitan sama ya karakter kita ya, kita punya hidup ya. Jadi ya tentu ya surga ya tentunya ya lebih mulia ya daripada yang ada di bumi. Tapi nanti ujungnya juga di bumi ini, kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini. Ya. Nah, di situ ada orang nanti memang ya dia dipercayakan Tuhan ya. Dia makanya dibilang ada yang dipercayakan 10 kota, ada yang dipercayakan 5 kota. Ya, jadi di kerajaan 1000 tahun Saudara masih banyak hal yang kita akan lakukan di situ. Ya, dan itu nanti tergantung kepada investment yang kita lakukan sekarang ini. Ya, kita berikan sekarang ini. Nah, kalau Saudara ya dipercayakan hidupnya pas-pasan, menderita misalnya, ya, Saudara mesti bangga. Saudara dapat ya, karena orang yang menderita, Saudara, orang yang ya hidup bagi Kristus, menderita jadi misionaris, ya itu wah upahnya gede sekali. Ya, ada upahnya. Mungkin dia nggak ditarik sekarang, ditariknya nanti. Oke, thank you, Kak. Saya meneguhkan juga, Kak, gitu. Tentang yang Kak dibagiin tentang cara pandang ya, Kak ya. Memang banyak orang kan melihatnya dari penampilan, Kak. Ya kan, dari penampilan gitu. Nah, memang kalau saya dulu ngalamin gini sih ya, kepercayaan saya yang salah adalah gini. Ketika saya punya penghasilan besar gitu kan, merasanya lebih pede gitu, Kak. Gitu. Ya, lebih pede biasa gitu ya.
Terus tanpa nggak sadar ya mungkin ada kebanggaan sendiri gitu kan. Makanya dulu saya pernah ditanam sama orang tua gini, kalau mau menikah punya uang nggak gitu kan. Kalau nggak punya uang nggak usah menikah gitu. Nah itu yang membuat saya harus cari uang sehingga saya bisa menikah dengan uang sendiri, dan itu buat saya kebanggaan sendiri gitu kan gitu. Dan itu saya buktikan sama orang tua saya waktu itu ya. Tapi ya apa namanya, ya saya menyadari sih bahwa itu salah gitu kan, itu bahwa cara pandang saya yang harus saya ubah gitu. Nah itu sih Kak tentang uang gitu. Betul. Ya, thank you Kak buat diingetin lagi. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau manusia kagum, wih dia kaya loh, wih mobilnya men, wih Alphard ya. Kalau kamu Alphard terkutuk kamu ya, Luxio misalnya ya, ini contoh mirip Alphard tapi bukan Alphard ya, Alphard terkutuk katanya ya. Kamu apaan? Nah itu kita kagumnya kan sama gitu kan saudara. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah kita rubah pandangan kita. Kalau nggak rubah ya kita duniawi. Itu yang disebut jangan menjadi serupa dengan dunia ini kan, dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Ya. Nah ini di teologi kemakmuran nggak pernah diajarin saudara. Tapi diajarinnya, wah pokoknya kamu bisa kaya, sukses, hebat. Nggak ada bedanya. Jadi sama ajaran dunia ini, saudara. Nggak ada bedanya. Nah, ini yang merusak iman, saudara. Ya, jadi sekarang ini nyahok digoncang Tuhan, saudara. Wah, sekarang orang Kristen bingung. Ya, karena digoncang, saudara. Nah, ini mesti ada goncangan. Kalau nggak, kita nggak sadar kita punya kepercayaan yang salah. Ya, oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, saudara-saudara? Ya, kita ada beberapa menit lagi. 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Sorry, saya nggak bisa buka kamera, Pak. Ya. Dari hostnya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas pengajaran yang boleh saya dengar setiap hari dari Pak Edi maupun dari teman-teman yang lain. Saya bersyukur, Pak. Bersyukur dengan adanya pandemi ini, saya menjadi lebih pandai, Pak. Lebih pandai dan mempunyai teman lebih banyak. Lebih banyak karena walaupun cuma lewat Zoom, tapi kita punya teman banyak, Pak, dari luar-luar kota, luar daerah, bahkan dari luar negeri. Dan saya bersyukur. Dan pengajaran hari ini memang luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Mengenai cinta uang itu hari demi hari kita belajar, baik lewat lewat pengajaran Pak Edi, lewat juga ibadah yang khotbah-khotbah kita dengar. Saya bersyukur walaupun saya merasa kok baru ya gitu, maksudnya diajar lebih dalam lagi, baru saya mengalami begitu, tapi saya pikir lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi saya bersyukur memang saya sekarang belajar untuk mencari harta surgawi di usia pensiun saya mau memang berkomitmen pada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau ya saya akan lakukan. Saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya kepada Dia. Saya belajar untuk lebih lagi untuk mengasihi Dia, belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Apalagi dibimbing dengan pengajaran-pengajaran yang saya dengar. Saya bersyukur. Dan yang memang kadang-kadang kalau dulu saya bekerja Pak dari umur 18, sekarang umur saya 63. Saya bilang kenapa baru sekarang ya saya mengenal lebih lagi. Tapi saya bilang dalam hati saya lebih baik sekaranglah terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Memang saya mengenal pengejaran akan Tuhan, kebenaran itu sudah bertahun-tahun, Pak. Memang saya dulu sempat di Abalov tahun 2011 sampai 2010 sampai 2012. Tapi karena satu dan lain hal, saya terpaksa keluar mengikuti suami saya. Tapi sekarang kondisi seperti ini, saya pikir saya harus kembali. Saya merasa di tempat lain itu saya tidak mendapatkan sesuatu yang membuat iman saya makin down. Tapi puji Tuhan dengan adanya pandemi ini,
saya ketemu lagi mesbah doa di tempat ini membuat iman saya kembali tumbuh, mengembalikan roh saya kembali menyala-nyala. Ya, saya sudah putuskan, saya sudah bilang sama suami saya mengikuti dia juga nggak jadi lebih baik, Pak. Tapi saya bilang saya akan kembali ke Abalov. Saya bilang dulu ketika keluar tahun 2013 itu saya bilang apapun nanti yang terjadi, kalau sampai nanti kamu tidak ada, saya bilang saya akan kembali ke Abalov. Tapi ternyata Tuhan berkehendak yang berbeda. Sejak pandemi ini saya kembali, Pak. Saya kembali ke Abalov. Memang saya belum dulu terdaftar, tapi sekarang saya belum terdaftar. Tapi saya akan kembali melayani, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Abalov ini. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya semakin dewasa, semakin mengerti kebenaran firman itu, saya akan semakin belajar, saya semakin diperlengkapi. Dan memang kadang-kadang muncul ya Pak, pemikiran, muncul di pikiran kita itu mungkin hanya tipuan-tipuan bahwa merasa diri bangga, merasa diri hebat. Tapi itu saya matikan terus Pak. Supaya saya benar-benar sungguh untuk bisa menyerahkan hidup saya 100% kepada Tuhan. Terima kasih atas pengajaran dari Pak Untung, juga mesbah doa yang saya bisa ikuti setiap hari, pagi dan sore. Pokoknya saya luar biasa lah ada di tempat ini, di mana 4 tahun lalu, setengah tahun Pak saya diproses oleh Tuhan. Saya rasanya udah nggak sanggup untuk hidup rasanya. Tapi memang Pak Untung sendiri mengatakan seperti burung Raja Wali lah. Bulu-bulunya harus dirontokkan ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya boleh ada di tempat ini dan saya sudah katakan saya tidak mau kemana-mana lagi. Saya akan kembali ke Abalov. Terima kasih Pak atas bimbingan Bapak dan teman-teman semua. Amen. Thank you ya Bu, sharingnya meneguhkan. Ya, makin semangat praktek terus ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi satu lagi mungkin yang terakhir. Kak Edi, masih ada waktu nggak Kak Edi? Boleh. Ya. Kak Edi, gini Kak, ini saya kan melayaninya di marketplace ya Pak ya. Nah, ini saya cuma mau tanya nih, gimana sih caranya ya, misalnya kalau dalam kondisi-kondisi yang sekarang nih Kak Edi, kan ya seperti kayak ditahu kan ya, rekan-rekan di marketplace itu juga banyak yang very serious problem gitu loh, benar-benar mereka harus struggle dan sebagainya. Nah, pada saat seperti ini tuh seringkali pada saat khususnya minggu-minggu ini ya, kalau misalnya saya bicara sama mereka tentang kita harus misalnya menempatkan Tuhan lebih daripada mamon dalam hal ini, karena kan kalau di dalam marketplace ya mereka pasti arahnya kan pasti ke sana gitu ya, bahwa mereka mencari uang dalam hal yang berkaitan dengan mencari uang. Nah, seringkalinya jadi mereka tuh mematahkan. Jadi bagaimana? Yang pertanyaan saya gini, gimana sih sebetulnya saya bisa masuk ke mereka ya, supaya gini, saya ngerti kondisinya mereka juga, tapi saya ingin menceritakan mereka tentang kebenaran yang ini, karena ini tipis banget. Ini tuh sangat tipis kalau misalnya kita bicara kita harus mementingkan Tuhan daripada mamon. Nah, kalau seringkali yang mereka bilang, loh, saya ini lagi fokus untuk bisa struggle, fokus sama mencari uang supaya saya bisa jadi banyak gitu. Maksudnya reasonnya mereka banyak sekali gitu. Nah, gimana caranya? Misalnya Kak Edi ketemu misalnya dalam kondisi yang seperti ini, saya yakin pasti banyak nih ya, misalnya yang konsultasi ke Kak Edi datang dengan kondisinya dia di marketplace yang lagi kayak gini, dan tapi dia juga bisa nangkep gitu esensi tentang kebenaran ini gitu. Itu yang saya seringkali bingung jelasinnya ke mereka gitu, gimana cara masuknya, lewat mananya gitu, key point-nya di mana gitu. Ya, jadi kan yang tadi itu ya, itu paradigmanya justru mereka tertipu bahwa jadi kita mesti cari Tuhan dulu, baru nanti yang lain itu Tuhan benahi kan. Jadi tapi mereka terbalik, saya mau benahi harta dulu baru mau cari Tuhan. Nah, justru kenapa kamu berantakan, karena itu tadi ordernya terbalik ya.
Jadi kamu justru mentuhankan harta. Ya, jadi Tuhan ngomong ini buat semua kita loh, bukan cuma buat kamu, bilang buat saya juga, ya kan? Nah, jadi kita perlu doain supaya mata mereka terbuka, ya kan? Nah, itu pertama. Kedua, memang mesti ada contoh, teladan. Ya, kalau orang lihat teladannya, contoh, bener loh dia, ya kan? Dia walaupun ada kesulitan keuangan, tapi dia kok tenang, kok dia tetap makin setia ikut Tuhan, ya kan? Nah, nanti dia lihat, ternyata dia nggak dikuasai oleh tipu daya uang itu. Ya, dia tidak masuk ke dalam yang tadi itu menyimpang dari iman dan masuk dalam berbagai-bagai duka yang nggak akan pernah ada habisnya. Ya, dia financial freedom hidupnya. Bebas. Memang harus ada contoh. Dengan contoh, dia akan belajar lebih, ya benar. Ya, dia beda sama saya, gitu ya. Jadi memang ini perlu pemuritan, Pak. Ini nggak bisa hanya, ya kan, kita ngomong 1-2 kali. Dia udah begitu dalam dikuasai oleh paradigma yang salah ini. Ya, jadi kita mesti rubah ya paradigmanya dulu. Doain dia. Nah, kalau dia nggak percaya, ya udah silakan coba dulu. Kalau memang kamu dikasih tahu firman Tuhan nggak mau, ya saya nggak bisa paksa kamu kan. Jadi memang, tapi kalau orang yang kayak tadi Ibu tadi bilang udah sadar, nah itu kita masuk, kita ajarin dia, ya kita muridkan. Nah itulah pemuritan kan, supaya dia paradigmanya berubah. Ya, memang nggak gampang, harus terus. Ya, itulah pemuritan. Ya, kalau nggak menang di sini, saudara, nggak bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah itu. Ya. Nggak bisa. Kita jangan mimpilah mau bangun komunitas kerajaan atau apa. Ya, jadi makanya Tuhan terus masa pandemi ini ngajarin kita basic tentang kerajaan Allah. Ya, nah ini salah satunya yang paling penting ini. Musuhnya kerajaan Allah ya 2 ini, cari reputasi sama cari uang ya. Karena halus banget ya kayak dia, tipis banget bedanya. Ya, and this is very deadly, sangat mematikan. Tapi kita tiap hari diracuni kan dengan hal-hal ini. Nah, kita mesti radikal makanya. Coba bahas ini di kompak-kompak kita ya, praktekkan ya. Nah, saya yakin kalau kita semua praktekkan ini, kita akan lihat ya, kita benar-benar financial freedom. Kita mengalami kebebasan ya. Goncangan apa aja datang, saudara sekarang udah mulai ini goncangan keras sekali, goncangan ekonomi ini ya. Tapi orang yang punya basic ini, ya, kalau dia nanam harta di surga, ya nggak tergoncangkan. Harta yang di bumi bisa goncang, tapi harta yang di surga nggak bisa tergoncangkan. Oke, baik. Karena waktu, saudara, ya terus semangat ya, praktekkan ya. Kita udah mau ya buka ibadah, semangat. Nanti fasel semua kita semangat. Waktu ibadah kita ya ibadah dengan ya konsep yang baru, dengan cara yang baru, semangat yang baru ya. Kita mau menyenangkan the audience of one ya. Penonton kita satu-satunya Tuhan, bukan manusia. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Kak Edi. Kembalikan. Tuhan berkati. Baik, Tuhan berkati.